Halo kawan-kawan, hari ini saya akan memperkenalkan produk, yaitu adalah modul LM2596 DC step down ya teman-teman. Modul LM2596 DC step down adalah salah satu komponen yang paling populer ya teman-teman. Modul ini berfungsi untuk menurunkan tegangan searah DC ya teman-teman, dari sumber yang lebih tinggi seperti 12 volt, 24 volt ke tegangan yang lebih rendah ya, sesuai kebutuhan kita. Dan model LM296 ini model terbaru ya teman-teman, sudah ada volt ampere meternya ya. Modul ini adalah penurun tegangan ya teman-teman, berbasis switching. Bisa dilihat di sini teman-teman. Kita buka aja ya teman-teman. Ini saya beli dengan harga 15.000 ya teman-teman di Shopee. Bisa kita lihat teman-teman, seperti ini. Sudah dilengkapi dengan voltmeternya ya teman-teman. Dan switching ya, untuk kita aturkan tegangannya seberapa. Ini adalah tombol untuk melihat input dan outputnya ya teman-teman. Penurun tegangan berbeda ya dengan seri 7805 yang membuat tegangan lebih panas ya teman-teman. LM29 bekerja dengan efisien tinggi ya kawan-kawan, sehingga modul tetap relatif dingin meskipun menangannya arusnya cukup besar ya, seperti ini. Sudah dilengkapi dengan elemen penahan panasnya ya teman-teman. Spesifikasi modul ini, tegangan inputnya 4,5 volt hingga 40 volt DC ya teman-teman. Outputnya dapat diatur ya, adjustable, mulai dari 1,25 volt hingga 35 volt DC ya teman-teman. Arus output maksimalnya 3 ampere ya teman-teman. Pastikan menggunakan 2,5 ampere ya teman-teman. Ada 3 komponen penting ya teman-teman yang harus wajib kita ketahui tentang modul ini. Ini adalah potensial meter ya teman-teman. Komponen kecil yang berwarna biru ini dengan skrup kuning ya, ini seperti ini bisa dilihat. Caranya putar berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan tegangan output ya teman-teman. Ini adalah terminal output dan terminal input ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Ada baca output plus, output min, input plus, input min. Biasakan jangan terbalik ya teman-teman memasang ini nanti. Yang paling penting ini teman-teman, komponen yang berfungsi menstabilkan arus dan tegangan agar bersih dari gangguan noise. Ini bisa kita gunakan menurunkan tegangan aki 12 volt menjadi 5 volt ya teman-teman, untuk mengisi daya ponsel, menjalan Arduino atau ESP32 dari sumber listrik adaptor 24 volt ya teman-teman. Ini juga bisa mengatur kecepatan motor DC kecil dengan mengubah tegangannya ya teman-teman. Dan bisa digunakan untuk catu daya untuk lampu LED strip ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Karena ini adalah model step down, tegangan input harus lebih tinggi ya, minimal 1,5 volt dari tegangan output yang diinginkan ya teman-teman. Ini kita akan coba untuk merakitnya nanti teman-teman. Teman-teman, saya sudah buat ya teman-teman covernya dari pipa PVC seperti ini. Ini saya kasih akrilik ya, ini saya kasih akrilik teman-teman, dan saya lubangi ini ya, seperti ini belakangnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Saya kasih lem double tip di belakang ini. Dan saya juga menggunakan kabel jack banana ya teman-teman, kabel buaya. Saya beli ini kabel betina. Oke, dan kabel jack adaptor universal ya teman-teman. Saatnya kita rakit ya teman-teman. Usahakan jangan terbalik ya teman-teman. Dan saya juga sudah saya lubang ini. Oke, saatnya kita rakit teman-teman. Kita lihat di mana negatif dan mana positifnya teman. Ini adalah input ya teman-teman untuk adaptornya nanti. Oke. Dan sini saya menggunakan 2 kabel kecil ya teman-teman. Saya jadikan kabel negatif dan kabel positifnya ya nanti ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita kasih lem ya teman-teman biar dia kuat. Di sini saya menggunakan Dekton aja ya teman-teman. Bisa lihat teman-teman, sudah jadi ya.
Di sini saya lubangi ya teman-teman, supaya senang kita untuk mengatur voltasenya. Dan ini ada tombol untuk melihatnya teman. Oke, kita coba tes ya teman-teman, apakah berfungsi. Di sini saya menggunakan adaptor laptop bekas ya teman-teman. Bisa dilihat adaptornya. 19 volt 2,1 ampere ya teman-teman. Adaptornya bebas ya teman-teman. Untuk modul ini kita bisa menggunakan adaptor bebas ya teman-teman, kecuali adaptor yang di bawah 1,5 volt itu tidak bisa ya teman-teman. Kita masukkan, kita tes hidup ya teman-teman. Oke, bisa dilihat 19,4 ya teman-teman tegangan adaptor ini. Berapa outputnya kita tekan ini ya teman-teman. Tuh LED-nya beralih, outputnya 18,8 ya teman-teman. Kita coba menghidupkan ini untuk menghidupkan dinamo ya teman-teman. Jika kita pakai 19 volt, maka dinamo ini akan terbakar ya teman-teman. Maka kita akan mengurangi tegangannya ya teman-teman. Kita hanya menguranginya menggunakan potensio ini ya teman-teman, berwarna biru ini. Menurunnya dari kanan ke kiri ya teman-teman. Ingin menaikkannya ikut arah jam, dan menurunnya sebaliknya ya teman-teman. Kita turun jadi 4,5 volt ya teman-teman, karena dinamo seperti ini tegangannya 4 sampai 4,7 volt ya teman-teman. Oke, sudah 7 volt. Empat 4,5 volt ya teman-teman, bisa dilihat. Kita coba tes ya dinamo tadi ini teman-teman. Tes positif, negatifnya ya. Bisa dilihat ya teman-teman, di step down penurun tegangan ini berhasil ya teman-teman. Kita coba tes di alat lainnya teman-teman. Di sini saya ada bekas PCB lampu ya teman-teman, lampu sentuh sini. Ini menggunakan tegangannya 3,7 volt ya teman-teman, kalau saya nggak salah ingat. Tapi saya rasa ini 3,7 volt. Maka kita kurangkan lagi ya teman-teman. 3,7 kita buat 3,5 aja ya teman-teman. Oke, 3,5 ya teman-teman. Kita coba tes ya apakah mau hidup lampu ini. Oke, di sini pos negatifnya. Dan positifnya di sini. Kita bisa lihat adaptornya 19,4, outputnya 3,5 ya teman-teman. Bisa kita atur seperti ini. Oke, ini sangat berguna ya teman-teman. Kita bisa membuat power supply variable teman-teman, hanya bermodalkan 15.000. Jika totalnya ini semuanya dengan kabelnya ini, kabel banana jack, kira-kira 25.000 ya teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Produk kita berhasil ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih.